Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam saya doakan tahun depan berangkat ibadah haji. Yang nggak jawab salam sampai ke Tanah Abang aja. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Sebelumnya ikuti saya. Astaghfirullahaladzim. Semua sing kompak kita minta sama Allah dengan berkah perkumpulan ini. Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Allah ampuni segala dosa-dosa kedua orang tua kita. Allah ampuni dosa-dosa orang-orang yang terdekat dengan kita. Terkhusus sahibul haul, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli zambin azim wa min jami'i ma'asi wal khataya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'ats insyaallah ta'ala minal aminin. Amin ya rabbal. Kita doakan guru-guru kita, gugus kita yang dari keluarga besar Cilomo, mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Para alim ulama, para tuan guru, para kiai, para hujat, para ajengan, para asatid yang sangkin banyaknya saya tidak sanggup menyebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan semuanya mereka panjang umur, sehat afiat. Para habaib yang hadir yang begitu banyak juga kita doakan mudah-mudahan panjang umur, sehat afiat. Aparatur pemerintah baik dari kepolisian, militer dan semuanya yang hadir mudah-mudahan ditambah keberkahan dari Allah. Terkhusus sahibul bait, sahabat kami, guru kita bersama Kiai Haji Ahmad Fudhali, mudah-mudahan beliau panjang umur, selalu sehat walafiat, terus berjuang untuk bisa membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Saya sebetulnya hanya hadir saja, ingin mengambil berkah dari perkumpulan ini, tapi tiba-tiba ditodong oleh kiai, disuruh menghibur katanya. Tapi mohon maaf, saya bukan pelawak ya. Tapi setidaknya kita ngambil berkat. Yang namanya orang kalau diperintah harus patuh, betul nggak? Kita datang ke sini tujuan hanya satu saja. Apa tujuan kita? Ingin menggapai ridha Allah. Betul tidak? Betul. Maka kalau kita bicara tentang hal tadi udah jelas dari Abaim yang begitu luar biasa. Saya pengen dengar tapi udah habis duluan ya, sebentar ya ceramahnya. Kita doakan mudah-mudahan beliau panjang umur dan afiat.
Saya teringat satu cerita. Yang namanya haul itu artinya ikatan antara orang hidup dengan orang yang sudah wafat. Mungkin bentar lagi kita yang akan dihauli ya. Udah siap mati belum? Ini yang hadir saya mau nanya nih, udah siap mati belum? Jawabnya ragu-ragu ya. Saya ulang tanya sekali lagi. Yang hadir semuanya udah siap mati belum? Anak kecil siap besok katanya. Dia nggak tahu harga beras masalahnya. Yang siap mati saya WhatsApp malaikat Israel. Siap tidak siap harus siap. Pertanyaannya, kalau kita nih mengatakan diri kita siap, berarti kita udah banyak amal pada dia. Orang kayak kita nih kalau berbicara tentang amal, kita udah paling hebat, benar gak? Sholat pengen dipuji, betul tidak? Waktu mau sholat itu lirik kanan lirik kiri gak? Zikir, la ilaha illallah, yang kita inginkan tuh dilihat sama orang, betul gak? Artinya mau bangga apa? Ahli Quran bukan, betul? Ahli Quran, mana suaranya? Ahli Quran bukan, yang semangat. Ahli Quran bukan, kurang semangat. Ahli Quran bukan, ahli hadis bukan, ahli qiraah bukan, ahli tahajud bukan, ahli ngomongin orang bukan. Jujur semua. Rajin buka Quran, rajin baca kitab, rajin ngintip status WA orang. Kita. Artinya harus ada persiapan. Maka kalau kita bicara tentang haul, saya teringat, catat nih, dengerin nih. Yang masih punya orang tua, berbahagialah kalian. Jagalah mereka. Kenapa? Salah satu tabi'in. Catat namanya ya. Tulis biar kita pulang dapat berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Namanya Iyas bin Muawiyah. Siapa namanya? Seorang tabi'in, Sayyidut tabi'in. Artinya apa? Masanya nggak jauh dari masa sahabat. Setelah Nabi sahabat, setelah sahabat apa? Tabi'in. Berarti masih dekat nih dengan Nabi. Beliau seorang hakim yang adil. Dia tabi'in, dia ahli ilmu, dia ahli hadis, dia seorang hakim yang adil. Kalau udah ketok palu nggak bisa disogok nih dia. Tapi ketika salah satu dari orang tua dia wafat, meninggal dunia, seorang hakim yang punya wibawa, yang punya haibah, yang punya hebat di dalam dia mengetuk palu, menangis seperti anak kecil saat salah satu dari orang tuanya meninggal dunia. Tapi orang-orang kaget, wahai Iyas bin Muawiyah, engkau seorang hakim, engkau seorang hakim yang adil, engkau seorang tabi'in, engkau seorang ulama. Kenapa saat satu daripada kedua orang tua meninggal engkau nangis seperti anak kecil? Apa dia katakan? Perhatikan kalimat ini. Kata beliau, saya menangis bukan karena wafatnya, saya menangis bukan karena meninggal dunianya. Yang namanya nyawa pasti akan diambil sama yang punya, betul? Kullu nafsin, yang bernyawa pasti semuanya akan mati. Yang aku tangiskan bukan kematiannya. Apa kata beliau? Perhatikan. Seorang tabi'in mengatakan, mulai hari ini salah satu pintu surga ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala olehku, untukku maksudnya. Artinya apa? Orang tua, kedua orang tua adalah pintu untuk masuk ke dalam surga. Maka aku menangis hari ini Allah tutup pintu tersebut. Aku berharap masih ada satu pintu yang aku akan jaga agar aku bisa masuk ke dalam surganya Allah melalui kedua orang tua. Saya pesan nih, yang masih punya orang tua, datangin mereka. Yang udah wafat, ziarahi mereka. Bacakan doa, bacakan yasin, hadiahkan fatihah, hadiahkan Quran, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal. Jadi intinya haul adalah
peringatan, mengingatkan kita yang masih hidup, sebentar lagi kita akan meninggal dunia. Maka hati-hati kalau nulis, ya. Kalau tulisan kita hari ini ada yang salah, hapus cepat-cepat. Karena tulisan ini akan kekal. Yang punya Facebook, hati-hati kalau nulis status. Ya, tulisan kalian akan terekam sampai nanti hari kiamat. Maka mulai saat ini perkataan yang tidak baik, delete, hapus, perbarui, update, sebarkan kebaikan. Jangan sampai nanti tulisan ini akan menjadi kita orang-orang yang termasuk akan mendapat laknat daripada Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Maka hari ini saya tidak akan panjang lebar ya. Yang mau catat lagi silakan. Ya, orang tua yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Pengen jadi orang tua yang bahagia dunia akhirat? Pengen? Pengen tidak? Atau bahagia di dunia, celaka di akhirat? Saya kasih pilihan ya. 1, bahagia di dunia, celaka di akhirat. 2, bahagia di dunia, bahagia di akhirat. 3, celaka di dunia, bahagia di akhirat. 4, celaka di dunia, celaka di akhirat. Pilih nomor berapa? Wow. Ini bukan pilpres, bukan ya. Pilih nomor berapa? 2. Orang tua bahagia dunia akhirat. Yang belum kawin mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Yang amin aki-aki. Nenek-nenek yang amin. 1, orang tua yang akan bahagia dunia akhirat ketika dia wafat. 1, catat, hafalkan, ingatkan, amalkan. Ketika dia meninggal dunia, meninggalkan anak-anak yang soleh dan solehah. Maka minta sama Allah, ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan punya anak soleh-soleh. Ajarkan dulu. Benerin sholatnya, benerin puasanya, jangan diajarin bohong. Ini orang tua zaman sekarang anaknya diajarin bohong. Saya kasih contoh ya, biar semuanya paham. Suaminya pulang, kerja, nggak ninggalin duit. Ya, istrinya bingung, datang tukang kredit yang suka beli kredit. Tukang kredit, kata ibunya, waduh bapak nggak ninggalin duit. Tukang kredit datang, malu. Anaknya lagi main, anaknya masih kecil lagi main, dipanggil, nah, kadia, kenapa? Itu di depan ada tamu tukang kredit. Terus bilangin sama tukang kredit di rumah kagak ada orang. Si anak kecil dengan lugunya, bapak tukang kredit, kata mama, tuh di rumah gak ada orang. Berarti ngajarin bohong gak? Ngajarin bohong gak? Dari kecil udah diajarin bohong. Wajar kalau nanti dewasanya menjadi pembohong. Hati-hati, didikan yang paling penting. Makanya kalau ingin meninggal dunia bahagia, harus 1 syaratnya, punya anak yang soleh dan soleha. Bagaimana caranya? Punya ilmu. Bawa mereka ke pondok pesantren, jangan takut. Biarkan mereka belajar, biarkan mereka berkhidmah, biarkan mereka berada dalam satu majelis ilmu. Mudah-mudahan walau mereka itu budek, walau mereka itu tidak paham, walau mereka itu tidak paham dan malas, tapi setidaknya kalau mereka sudah berada dalam majelis tersebut, setidaknya mendapatkan doa dari para ulama, dan mudah-mudahan dia menjadi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Kita lihat nih, hati-hati nih akhir zaman ya, dunia udah makin parah nih. Hati-hati, fitnah di sana sini, orang zalim sudah banyak. Hati-hati. Kenapa bisa demikian? Karena didikan orang tuanya salah. Bukan berarti kita tidak boleh mencari dunia. Kita lihat Imam bin Hajar. Ya, Imam bin Hajar itu punya sahabat namanya Imam Romli, sama-sama ahli hadis. Tapi Bapak, Ibu yang dirahmati Allah, adik-adik semuanya, para habaib kita, jadi Hadramaut lebih condong kepada Imam Ibn Hajar. Kenapa? 1, alasannya karena beliau adalah ahli hadis. Kedua, beliau cinta kepada zuriyah Nabi Muhammad SAW. Ketiga, beliau zuhud, tidak kaya, tidak cinta dunia. Bukan berarti tidak boleh mencari dunia. Banyak ulama kita yang kaya raya. Bahkan sahabat Nabi Sayyidina Utsman bin Affan kaya raya, Sayyidina Umar kaya raya. Bukan begitu maksudnya. Tapi di sini yang perlu kita bahas, Imam Ibn Hajar, beliau lebih memilih hidup miskin. Sementara sahabatnya Imam Romli rumahnya gedung. Maka suatu ketika, ini ceritanya lucu banget nih.
istrinya Imam Ibn Hajar ini kepengen berenang di pemandian tertutup khusus wanita. Maka kata istrinya Imam Ibn Hajar, wahai suamiku, aku kepengen berenang di ruangan tertutup, privat, nggak boleh ada yang lihat. Ada di sana waktu itu ada. Sewa, bayar 20 berapa real gitu. Begitu dikumpulkan dari hasil ngajar, kata Imam Ibn Hajar, kamu tahu aku kan mengajar, aku ngumpulin karena cinta sama istrinya. Setelah dapat uang diberikan. Begitu istrinya Imam Ibn Hajar mau masuk ke pemandian yang tertutup tadi, privat tadi, kata penjaga, mohon maaf, kolam hari ini sudah disewa. Siapa yang nyewa? Yang nyewa istrinya Imam Romli. Wah, jadi saya nggak bisa masuk. Oh, nggak bisa, disewa. Jadi orang lain nggak boleh. Hanya istrinya Imam Romli dan sahabat-sahabatnya. Kecewalah istri Imam Ibn Hajar. Pulang dia dikasih balik duit itu. Apa ilmu ente ini nggak ada manfaat katanya. Katanya ente ahli hadis, mau berenang aja saya nggak bisa. Tuh lihat Imam Romli sama-sama ulama kayak ente, tapi istrinya mampu bayar sewa tuh satu kolam. Maka Imam Ibn Hajar senyum saja karena dia tahu seorang wanita itu biasanya ngomel aja, betul nggak kira-kira Bu? Ya, jadi wajar ya, seorang wanita tuh ngomel aja. Dia nggak paham bagaimana capeknya seorang suami di luar sana ya. Tapi di sini ceritanya begini, ketika Imam Ibn Hajar melihat istrinya begitu, maka ditarik istrinya, dipimpin. Kemana? Diajak ke dekat biir sumur. Imam Ibn Hajar nih ahli hadis, turunkan ember diturunkan, begitu ditarik malan bid dinar, penuh uang dinar. Oh, kebayang nggak uang dinar tuh emas semua tuh. Ambil lagi kata istrinya, ambil lagi sampai ember, naikin lagi, dapat lagi 2 ember malan bid dinar. Sampai 3 kali 3 ember penuh isinya dinar semua. Kata Imam Ibn Hajar, saya kalau mau kaya gampang tinggal narik aja katanya. Tapi saya nggak mau. Saya lebih memilih hidup seperti ini karena saya tahu dunia itu memperkeruh kita. Gara-gara dunia tetangga musuh-musuhan, betul nggak? Gara-gara dunia adik kakak saling bunuh-membunuh, berebut warisan, betul nggak? Gara-gara dunia orang-orang bodoh jadi pintar. Gara-gara dunia orang pintar jadi bodoh. Aku nggak mau, aku lebih hidup memilih seperti ini. Makanya kata Imam Ibn Hajar, kalau kamu mau ikut saya, kita buang nih dinar semuanya. Oh jangan, kata istrinya, saya buang 1 dah, ambil 2 ember. Tidak, buang semua. Akhirnya dibuang, kata istrinya, udah nggak apa-apa dah dibuang, ambil 2 butir aja dah. Karena ini kan duit emas ya. Enggak, kalau mau ikut saya buang semuanya. Akhirnya nurut istrinya. Itulah keadaan salafun saleh. Mereka luar biasa. Kenapa mereka bisa demikian? Karena mereka mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mendidik? Di antara didikan yang paling benar adalah kedua orang tua. Kemudian yang kedua, kalau ingin bahagia setelah kita wafat, ajarkan anak kita ya menyambung tali silaturahmi. Alhamdulillah haul ini termasuk nih. Yang tadinya jauh jadi dekat, betul gak? Yang gak ketemu malam ini ketemu, Allah bukakan di silaturahmi. Ketika kita berkumpul, diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu. Maka sahabat kita, guru kita Ki Ahmad Mudhali ya, mengumpulkan kita untuk saling silaturahmi. Mudah-mudahan beliau termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan mudah-mudahan orang tuanya menjadi bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal. Ya, apa yang pertama tadi? Yang pertama apa? Didikan orang tua. Gimana saya mau lanjut kalau nggak paham ya? Yang pertama apa? Meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan anak-anak yang soleh. Yang kedua apa? Apa yang kedua? Ya udah, nanti kita yang ketiga saya lanjut tahun depan aja dah. Karena semuanya percuma saya berikan. Makanya saya titip sekali lagi, tahun depan datang ke sini bawa pena, bawa buku rekam supaya kita semuanya datang ke sini bukan hanya dapat berkah saja, dapat ampunan saja, tapi dapat ilmu yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya kita bisa menjadi orang tua yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.